Yang harus kita luruskan sekarang ini itu kan istilah berhala. Banyak di antara orang-orang kita yang memahami bahwa berhala itu hanya sekedar patung, hanya sekedar tempekong, pohon, batu dan yang lainnya. Sehingga banyak di antara mereka yang kemudian merasa berada di posisi aman karena merasa tidak menyembah semuanya itu. Padahal saudara, istilah berhala itu adalah sifat kebendaan apapun yang menjadikan seseorang kemudian lalai agar taat kepada Allah, lalai agar patuh kepada Allah, maka ini pun termasuk berhala. Ketika seseorang mempunyai mobil, kemudian dengan mobilnya itu dia lalai akan tugasnya sebagai hamba Allah. Sudah masuk waktu maghrib, dia masih sibuk nyuci mobilnya, masih sibuk nyuci motornya misalnya. Maka berarti kendaraan-kendaraannya itu adalah sudah menjadi berhala. Ketika seseorang mempunyai handphone, kemudian dengan handphonenya ini menjadikan dia lalai tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai akan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Malam hari seharusnya digunakan untuk qiyamul lail, untuk witir, untuk tahajud, untuk tadarus Al-Qur'an, akan tetapi kemudian dia lebih disibukkan dengan handphonenya, dengan update statusnya, dengan nonton YouTube-nya dan yang lainnya. Maka berarti handphone yang dia punya sudah menjadi berhala baginya. Ketika seseorang mencintai perempuan atau perempuan mencintai laki-laki, kemudian dengan rasa cintanya itu kepada perempuan atau cintanya itu kepada laki-laki menjadikan dia kemudian lalai akan ketaatan kepada Allah, sehingga kemudian dia jatuh terjerumus dalam kemaksiatan, tidak peduli lagi halal dan haram, maka berarti orang yang dicintainya itu sudah menjadi berhala baginya. Termasuk juga ketika seseorang saking cintanya kepada pemimpin, saking cintanya kepada orang yang dianggapnya sebagai pemimpin baginya, sehingga kemudian dia tidak peduli lagi dengan syariat Allah, dia lebih takut kepada pemimpinnya daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia pun sudah menjadikan pemimpinnya sebagai berhala, karena dia tidak peduli sekalipun pemimpinnya zalim, sekalipun pemimpinnya banyak melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita introspeksi diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyiduna Umar Ibn Khattab. Kita evaluasi kembali, kita hisab amaliyah kita. Apakah yakin sudah tidak ada lagi berhala di dalam hati kita? Apakah kita yakin sudah tidak ada lagi berhala di sekitar kita? Kita masing-masing bisa menilai dengan hati kita.